Pada tahun 1960 sampai 70-an guys, terdapat seorang perampok dan pembunuh bernama Jacques Mesrin yang terkenal sebagai musuh publik nomor satu. Ia seorang pria yang berasal dari Prancis dan pernah menjadi seorang tentara. Tetapi setelah keluar, ia justru bergabung dalam dunia gelap karena merasa uang bisa didapatkan dengan mudah. Pernah masuk penjara beberapa kali dan berhasil kabur. Bahkan saking brutalnya nih guys, Mesrin dan temannya pernah menyerang penjara dengan keamanan maksimum. Film ini adalah bagian satu dari kisah Mesrin yang menceritakan awal mula ia menjadi musuh publik nomor satu. Langsung saja guys, pasang setnya, jauhi tempat ramai, dan ini dia cerita Mesrin Killer Instinct. Dari tahun 55 sampai 59, seorang bernama Jacques Mesrin bergabung dalam pasukan Algeria sebagai tentara pemberantas gerakan revolusioner. Mesrin sudah banyak menangkap dan menginterogasi para narapidana, seperti dua orang ini yang dicurigai menyembunyikan bom untuk penyerangan. Karena kedua orang itu tidak mengaku, maka didatangkanlah istri dan anaknya yang kemudian harus Mesrin bunuh karena mereka berdua tetap saja bungkam. Mesrin yang memang baru pertama kali diberi tugas membunuh dan ditambah harus membunuh perempuan, akhirnya ia yang tak tega malah menembakkan pistolnya kepada si suami perempuan itu. Setelah tugasnya selesai, Mesrin pulang ke Prancis dan berkumpul kembali bersama kedua orang tuanya. Ayahnya saat itu menawarkan sebuah pekerjaan di pabrik besar agar masa depan Mesrin ya lebih baik daripada harus menganggur. Namun Mesrin kurang tertarik guys, ia hanya mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya pergi bersenang-senang dengan teman lamanya bernama Paul. Mereka berdua kemudian pergi ke bar dan bermain poker bersama beberapa teman Paul. Di sanalah akhirnya Mesrin banyak berbincang dan menyadari kalau Paul masih melakukan pekerjaan lamanya yaitu sebagai perampok. Karena melihat kehidupan Paul yang serba ada, akhirnya sebelum pulang Mesrin pun meminta agar dirinya diajak jika nanti Paul melakukan aksinya. Dan beberapa minggu kemudian Mesrin pun diajak untuk merampok sebuah rumah yang sudah ditargetkan oleh Paul. Perampokan mereka awalnya berjalan mulus dan sesuai dengan rencana yang sudah Paul rancang sebelumnya. Mesrin juga berhasil menemukan berangkas yang berisi banyak uang serta batangan emas. Begitupun dengan Paul yang berhasil menemukan perhiasan-perhiasan mahal di kamar si pemilik rumah. Nah, saat akan keluar guys, tanpa diduga si pemilik rumah datang dan terkejut ketika melihat Paul dan Mesrin ada di sana. Untungnya, Mesrin yang memang punya mental tentara segera berimprovisasi bahwa mereka adalah polisi yang sedang melakukan penyelidikan atas laporan perampokan di rumah tersebut. Ia pun menyampaikan bahwa kamar sudah diobrak-abrik dan menemukan senapan yang akan dibawa ke kantor polisi. Mereka para pemilik rumah yang masih panik dengan mudahnya mempercayai setiap kata yang diucapkan oleh Mesrin. Sampai pada akhirnya, Paul dan Mesrin pun bisa melenggang bebas keluar dari rumah tersebut. Setelah kejadian itu, Mesrin pun diajak oleh Paul untuk bertemu bosnya yang bernama Guido. Guido ini adalah pimpinan mafia besar yang sudah terkenal di Prancis. Pertemuan tersebut awalnya berjalan kurang baik guys. Mesrin sempat tersinggung karena merasa dianggap anjing jalanan. Sebetulnya Guido tidak secara terang-terangan mengatakan Mesrin anjing jalanan. Guido hanya kecewa karena Paul sering mengajak orang baru yang pada kenyataannya tidak ada satupun yang bisa diandalkan. Karena memang Mesrin agak-agak emosian guys, terjadilah perdebatan bahkan Mesrin sempat ditodong pistol. Untungnya Guido mengurungkan niatnya karena menganggap Mesrin punya keberanian dan bisa diandalkan. Nah, pada tahun 60, Mesrin bersama Paul diberi tugas oleh Guido untuk menyelesaikan suatu masalah di Spanyol. Dan ketika berada di sebuah bar, ia pun melihat seorang wanita yang menarik perhatiannya. Mesrin pun berusaha mendekatinya dan setelah dirayu serta mengobrol banyak sambil dansa, akhirnya wanita bernama Sofia itu luluh dan menghabiskan semalaman berdua. Namun kebersamaan mereka harus berakhir karena 2 hari kemudian Mesrin harus kembali ke Prancis untuk menjalankan tugas baru. Mereka pun terpaksa berpisah walau tampak raut wajah Sofia yang sangat kecewa tak mau ditinggalkan. Setibanya di Prancis, mereka berdua langsung pergi ke sebuah bar milik orang Arab untuk menagih jatah keamanan kepada Guido. Tetapi sebelum sempat berbicara dengan Ahmed, Mesrin pun diganggu oleh seorang perempuan yang meminta ditraktir minuman, hingga Mesrin marah dan memukulnya. Kekacauan itu mengundang perhatian Ahmed yang berusaha melerai dengan nada tinggi karena merasa ya paling berkuasa di sana.
Namun karakter Mesrin yang temperamental tak bisa lagi tertahan hingga akhirnya Ahmed pun kena imbasnya. Kejadian tersebut ternyata berbuntut panjang karena esoknya Ahmed melapor kepada Guido atas tindakan Mesrin kemarin malam. Namun guys, bukannya dibela, Ahmed justru dibawa ke suatu tempat dan dihajar oleh mereka berdua sampai pingsan. Ternyata hal tersebut masih belum cukup karena setelahnya Ahmed ditelanjangi dan diikat mulutnya dengan kain. Mesrin yang tak terima dengan tingkah Ahmed kemarin menyiksanya dengan menusukkan pisau di beberapa bagian tubuhnya. Yang kemudian lebih sadisnya langsung dimasukkan paksa ke dalam lubang yang sudah disiapkan. Walau Ahmed sudah berteriak minta ampun, mereka berdua tak peduli dan tetap menguburnya hidup-hidup sebagai pembelajaran untuk tidak melawan Guido dan anak buahnya. 1 bulan setelah kejadian itu, Mesrin memutuskan kembali ke Spanyol untuk menikahi Sofia karena ternyata ia hamil. Pernikahan Mesrin memang dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga Paul dan Guido baru mengetahui ketika menyadari ada cincin kawin di jari tangan Mesrin. Pernikahan mereka awalnya berjalan lancar, tak pernah ada masalah sedikit pun, sampai Sofia akhirnya melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Sabrin. Tetapi guys, kebahagiaan Mesrin dan Sofia tak bertahan lama karena Mesrin tertangkap polisi dalam sebuah misi perampokan bank. Ia tertangkap sendirian tanpa Paul karena kebetulan Paul sedang menjalankan misi berbeda. Di dalam penjara ini, Sofia lah yang selalu menjenguk dan memperhatikan suaminya. Sampai pada akhirnya beberapa tahun kemudian Sofia datang membawa Sabrin. Ia pun mengatakan kalau dirinya akan pergi ke Spanyol karena sudah tak punya uang lagi untuk bertahan hidup. Mendengar itu, Mesrin tentu saja tak setuju, apalagi harus jauh dengan anaknya. Mesrin saat itu memberikan solusi agar sementara Sofia tinggal di rumah ayah Mesrin. Singkat cerita, keluarlah Mesrin dari penjara. Ia pun bertaubat dari dunia kotor dan melamar pekerjaan di kantor arsitektur. Ia juga memiliki seorang anak lain bernama Bruno dan hidupnya jauh lebih damai saat ini. Tetapi tak lama kemudian, Guido datang ke rumah Mesrin dan menawarkan pekerjaan lagi. Tentu saja Mesrin menolak karena ia sudah punya pekerjaan lain dan ingin hidup damai dengan keluarga kecilnya. Namun sifat Guido yang harus mendapatkan yang ia inginkan membuatnya bertindak terlalu jauh. Dengan diam-diam, Guido pun menyuruh atasan Mesrin untuk memecatnya. Tak ada pilihan lain lagi selain ikut kembali bersama Guido. Sofia tentu saja kecewa dan berusaha melarangnya karena Mesrin sudah berjanji untuk meninggalkan dunia tersebut. Namun lagi-lagi dengan sifat temperamennya, Sofia malah disiksa karena berani mengatakan akan melaporkan kepada polisi jika Mesrin memaksa pergi bersama Guido dan Paul. Bahkan lebih parahnya, ia pun diancam dengan pistol sambil mengatakan bahwa ia takkan ragu memilih teman-temannya ketimbang mempertahankan Sofia. Hal ini membuat Sofia nekat pergi dari rumah dan meninggalkan anak-anaknya bersama Mesrin yang semakin larut dalam dunia merampok dan juga berjudi. Karena Mesrin kecewa ditinggalkan Sofia, ia pun berani mempertaruhkan cincin kawinnya. Yang pada akhirnya ia tetap kalah dan menyesali karena cincinnya sudah tak bisa ia miliki lagi. Waktu terus berjalan hingga di tahun 66 saat di Paris Mesrin bertemu rekan kerja perempuan bernama Jen. Dan ia pun akhirnya berhasil menggantikan posisi Sofia. Mereka berdua melakukan perampokan pertama di sebuah kasino khusus orang-orang kaya. Di tempat tersebut, Mesrin bertemu dengan kawan lama Guido yang mengenalnya dan bersumpah takkan memaafkan perbuatannya. Mesrin yang merasa hebat menganggap remeh sumpah tersebut lalu memukulnya sebelum pergi. Ternyata guys, 1 minggu kemudian sumpah orang itu benar-benar terbukti. Ketika berjalan-jalan dengan Sabrin, beberapa orang yang mengendarai mobil mencoba untuk menyerangnya. Beruntung Sabrin tak terkena tembakan dan Mesrin hanya terkena 1 peluru di lengannya yang langsung diobati di rumah Guido. Merasa kini keluarganya dalam bahaya, Guido hanya mampu menyarankan agar Mesrin tinggal bersama dengan Jen di kota lain. Akhirnya beberapa hari kemudian Mesrin pun pergi dan menitipkan anaknya kepada ayah dan ibunya. Ia pun beralasan kalau akan bekerja di luar negeri untuk sementara waktu. Selama tinggal di Kanada hampir 2 tahun, tahun 68 Mesrin pun hidupnya terbilang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi.
Ia bahkan harus bekerja sebagai tukang bangunan dan berkenalan dengan seorang bernama Thomas. Sepertinya memang hidup Mesrin selalu dibayang-bayang dengan dunia mafia. Karena kebetulan sekali guys, Thomas juga merupakan seorang mantan akuntan mafia besar yang ada di kota tersebut. Tak lama kemudian Mesrin berhenti dari kuli bangunan dan bekerja sebagai supir pribadi seorang miliarder. Jen juga ikut bekerja menjadi pelayan di rumah orang tersebut. Miliarder bernama Donnie itu kakinya lumpuh dan Mesrin pun sangat memperlakukannya dengan baik. Tetapi semua berubah ketika Jen mengusir seorang tukang kebun yang sudah bekerja 20 tahun di sana. Donnie tentu saja kecewa karena seorang pelayan yang baru bekerja 3 bulan berani mengusir yang bekerja lebih lama. Untuk itu sayang sekali guys, mereka berdua pun akhirnya dipecat dan diusir dari sana. Mesrin yang tak terima pacarnya dikata-katain akhirnya berulah dengan menculik Donnie saat malam hari. Donnie pun kemudian dibawa ke apartemennya dan dibiarkan terikat di kamar mandi. Walaupun memohon-mohon, tetapi Mesrin tetap dingin. Sampai akhirnya Donnie pun berjanji akan membayar Mesrin jika melepaskannya. Singkatnya guys, setelah kakak Donnie dihubungi dan tempat pertemuan disepakati, akhirnya Mesrin pun menyuruh Thomas untuk pergi ke tempat tersebut sementara Mesrin menunggu di jalan lain. Saat itulah ternyata Mesrin ditipu karena kakak Donnie tak juga kunjung datang. Belum lagi Donnie juga berusaha merangkak dengan kaki lumpuhnya dan berhasil keluar dengan memecahkan kaca menggunakan patung hiasan yang ada di dekatnya. Secara bersamaan juga guys, Paul temannya yang ada di Paris bersama Guido ditembak mati oleh orang yang tak dikenal. Kesialan Mesrin tidak berhenti sampai di situ saja, karena ketika ia sampai dan berencana membunuh Donnie, di depan apartemennya telah banyak orang berkerumun, termasuk polisi yang tampak mengamankan Donnie. Akhirnya sudah tak mungkin lagi Mesrin tinggal di sana, dan segera mereka berdua pun pergi kabur dan menjadi buron ke Arizona. 1 tahun kemudian, tepatnya di tahun 69, pelarian mereka harus berakhir karena para polisi sudah mengetahui dan berusaha menangkap mereka dengan pasukan yang sangat banyak. Dari sinilah guys, awal kehidupan Mesrin yang lebih kelam dan juga paling brutal akan dimulai. Dalam pengepungan itu, Mesrin memilih untuk menyerahkan diri karena jumlah polisinya terlalu banyak. Mereka kemudian dibawa kembali ke kota tempat mereka dulu menculik Donnie. Dan kemudian Mesrin pun dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan 5 tahun untuk Jen. Ketika diliput oleh media, keduanya masih bisa tersenyum dan tertawa di depan kamera karena bangga sudah menjadi bahasan paling heboh saat itu. Tetapi berbeda, sesampainya di penjara, Mesrin langsung mendapatkan perlakuan tak manusiawi yang membuat mentalnya terguncang. Mesrin kemudian dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Selama hampir 2 bulan, ia pun dikurung dan diperlakukan seperti binatang. Ia juga diberi gas yang membuatnya tertidur, kemudian pakaiannya dilucuti hingga Mesrin kedinginan. Setelah itu, Mesrin kembali dipukuli dan disiram air dingin, hingga ia pun sangat trauma setiap mendengar suara pintu sel terbuka. Setelah mengalami siksaan panjang, akhirnya Mesrin untuk pertama kalinya dibiarkan berkumpul bersama narapidana lain. Mesrin yang berada di sel isolasi tentu tak punya kawan narapidana dan menjadikannya pusat perhatian. Walau begitu, Mesrin tetap percaya diri dan memperhatikan kondisi penjagaan dengan niat kabur dari penjara tersebut. Tak lama kemudian, 2 orang narapidana yang sedari tadi memperhatikan menyapa dengan memperingatkannya bahwa mustahil bisa kabur dengan penjagaannya yang sangat ketat. Selain itu, kedua narapidana itu juga memberitahukan bahwa Thomas telah ditangkap dan sedang ditempatkan di penjara isolasi. Rupanya mereka ini telah mendengar kalau Mesrin adalah buronan paling dicari karena terlibat banyak pembunuhan serta perampokan. Beberapa minggu kemudian guys, Thomas diizinkan bergabung dengan narapidana lain dan langsung disambut oleh Mesrin. Tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung mengungkapkan niatnya untuk melarikan diri dan menanyakan mengenai kesiapan Thomas dalam aksi yang akan dilakukan nanti. Thomas tentu saja setuju karena ia juga tak mau kalau harus mati dan mendekam bertahun-tahun di penjara tersebut. Rencana mereka berdua diawali dengan meminta bantuan pada Jenny, yaitu seorang yang punya kenalan petugas. Mesrin pun berjanji jika Jenny mampu membawa kunci tang dari ruang pekerja, maka Mesrin akan membantunya melarikan diri. Jenny sedikit tertawa saat itu karena menurutnya itu tak mungkin dilakukan. Namun pada akhirnya ia pun tertarik dan mau membantunya.
Thomas kemudian menanyakan mengenai rencana Mesrin dan Mesrin pun menjelaskan kalau ia akan membobol kawat besi yang ada di depan mereka. Mesrin rupanya sudah mengamati keadaan dengan sangat teliti karena ia sudah sangat yakin kalau hari Senin tidak ada satupun penjaga di menara. Hari-hari selanjutnya Jenny segera melancarkan aksinya untuk membuat tang tiruan. Kemudian ketika para narapidana kembali ke sel dan harus mengembalikan semua alat bengkel, maka tang tiruan itu akan diserahkan pada sipir dan tang yang asli dititipkan pada sipir yang sudah disogok. Dan ketika hari Senin tiba, Mesrin pun melakukan rencananya dibantu narapidana lain yang ingin kabur juga. Ia pun berpura-pura menonton pertandingan basket di lapangan. Kemudian beberapa orang akan menutupi keberadaannya dari petugas yang mengawasi dari dalam. Saat dua penjaga di luar sedang ke arah lain, saat itulah Mesrin pergi ke pinggir lapangan lalu menggunting kawat pembatas dengan tang. Thomas memperhatikan keadaan sekitar, sementara Mesrin terus melakukan pemotongan hingga ke kawat lapis kedua. Untuk mengecoh perhatian penjaga di luar, Jenny pun membantu dengan mengalihkan perhatian si anjing. Setelah berhasil memotong kawat hingga membentuk lubang yang cukup untuk dilewati, Mesrin segera keluar dari lubang tersebut disusul dengan narapidana lain. Pengawas yang menyadari hal tersebut segera menyalakan sirine dan memanggil penjaga lainnya untuk mengamankan narapidana yang tersisa. Ya, walau begitu, Mesrin, Thomas, dan beberapa narapidana lain sudah berhasil kabur dan menjauh dari sana. Beberapa hari kemudian, Mesrin dan Thomas melakukan perampokan di dua bank besar. Seperti biasa, di siang bolong guys, mereka dengan berani masuk dan segera mengambil tumpukan uang yang dibutuhkan. Ternyata uang tersebut mereka gunakan untuk membeli perlengkapan senjata berat yang akan digunakan untuk menjemput Jenny dengan cara menyerang balik pertahanan penjara. Dengan kecepatan tinggi, Mesrin dan Thomas mengemudikan truk menuju ke belakang penjara. Pihak penjara pun segera merapatkan pertahanan dengan mengerahkan seluruh pasukannya termasuk yang berjaga di atas menara. Terjadilah saling menembak yang sengit guys, di mana Mesrin dengan senjata beratnya dan pasukan penjara yang jumlahnya tidak sedikit. Sementara itu di dalam, Jenny dan teman-temannya hanya bisa menunggu sampai pada akhirnya Mesrin memberanikan diri melemparkan senjata walau ia harus terkena tembakan. Sayangnya senjata itu nyangkut guys, sehingga teman Jenny berusaha mengambilnya namun gagal. Di luaran, Thomas juga mulai tersudut karena ia juga terkena tembakan. Belum lagi serangan dari pihak penjara mulai menyudutkan dari segala sisi. Jenny pada akhirnya berusaha juga mengambil senjata tersebut dan berakhir tewas. Mesrin dan Thomas yang merasa sudah gagal akhirnya mundur dengan meledakkan salah satu mobil polisi sebagai pengalihan. Beberapa hari kemudian setelah keadaan mereda, Mesrin menelpon Jen yang masih berada di penjara. Rupanya Mesrin berniat menyelamatkan Jen dengan cara yang sama seperti yang ia lakukan kepada Jenny kemarin. Tanpa diduga guys, Jen menolak ide tersebut karena ingin menjalani sisa masa tahanan dengan tenang. Mesrin pun terus berusaha meyakinkan kalau rencana tersebut akan berhasil. Namun sayangnya Jen tetap kekeh pada keputusannya. Malahan dengan berat hati saat itu juga Jen pun langsung memutuskan hubungannya. Dan untuk kedua kalinya Mesrin pun harus kecewa karena ditinggalkan seorang wanita lagi. Walau begitu Mesrin tetap bangkit dan melatih tembakannya bersama Thomas. Mereka melakukannya di hutan nasional dan memancing dua penjaga hutan untuk datang memeriksa. Awalnya penjaga hutan itu hanya bertanya soal suara tembakan yang mereka dengar dan Thomas pun beralasan sedang melatih untuk musim berburu. Tetapi kemudian seorang penjaga hutan menyadari bahwa mereka adalah narapidana yang kabur. Dengan cepat Mesrin dan Thomas pun segera menembak mereka sampai mati. Dehors. Itu dia guys, cerita nyata dari Mesrin, seorang perampok dan pembunuh yang sempat menghebohkan Prancis. Perjalanannya masih panjang dan akan dilanjut di cerita kedua guys. Jangan lupa subscribe dan tungguin kisah Mesrin sampai pada akhirnya ia apes dan mati guys. Gimana kisah kematiannya? Tonton di video selanjutnya. Makasih guys dan sampai jumpa lagi.